selamat pagi. Kembali lagi nih, kita bakalan ngobrolin topik yang seru banget. Sebelumnya kenalin, aku Adia Raya. Aku Dwi. Dan aku Intan. Dan aku Diana. Nah, di sini aku seneng banget nih karena kita akan membahas topik tentang Solo dan UMKM-nya. Pasti banyak banget gak sih yang akan dibahas? Betul banget nih Kak. Yang kita bahas ini tuh sangat-sangat sudah kita riset nih. Kita riset dari udah berapa bulan yang lalu kita riset. Iya, aku juga udah siap banget nih. Apalagi kita bahasnya Solo, dimana kita sekarang lagi tinggal di kota itu. Kayak Solo itu kota kecil, tapi Solo punya potensi besar, apalagi dari segi ekonomi lokalnya nggak sih? Nah, pas banget nih Dwi ngomongin soal potensi. Tapi kan Solo ini juga punya banyak tantangan ekonominya juga ya, kayak penyerapan tenaga kerja atau daya saing produk lokal di tengah gempuran pasar modern. Gimana nih menurut kalian? Nah, setuju banget. Apalagi pasca COVID-19 kemarin itu loh. Itu kan banyak banget ya yang terdampak. Nah, jadi memang butuh banget upaya pemulihan dari penguatan ekonomi lokal ini ya nggak sih? Iya, betul banget Kak Diana. Kan itu kan persaingan pasar modern nih. Persaingan pasar modern itu kan sangat-sangat ketat nih. Jadi tuh kita tuh mempunyai banyak banget nih PR supaya gimana sih UMKM itu bisa berkembang dan gimana sih cara supaya produk lokal itu bisa tetap unggul dibanding produk-produk imporan dari luar negeri. Nah, itu dia, bener banget kan? Makanya menurutku perkembangan dan kemajuan UMKM itu sangat penting karena itu kan tulang punggung perekonomian lokal dan nasional kita juga kan. Nah itu dia. Bahkan kalau di Indonesia aja UMKM itu menyerap lebih dari 90% tenaga kerja. Angka yang fantastis banget kan? Wow, iya, bener banget ya. Tapi nggak lapangan kerja aja nggak sih? Kayak memberdayakan UMKM di berbagai wilayah Solo, pertumbuhan ekonomi jadi lebih inklusif dan merata. Jadi nggak cuma di pusat kota aja yang berkembang pesat gitu. Bener. Ih bener banget Kak Diana. Dan teman-teman juga udah tahu nih kan kalau misalkan Solo itu kan sangat-sangat banyak nih industri dalam segala hal. Dan kalau misalkan kita hanya ngembanginnya di kota Solo aja kan nggak mungkin nih. Kita bisa ngembanginnya tuh dari mungkin Karanganyar yang terpencil, dari Sragen yang kecil gitu. Jadi dari daerah-daerah yang kecil itu supaya bisa sama-sama berkembang, supaya nggak ada ketimpangan. Jadi perekonomian Indonesia bisa semakin berkembang kan. Tapi ada yang paling penting guys, dimana UMKM ini bisa jadi benteng ketahanan ekonomi dari daerah itu sendiri. Contohnya itu pasca pandemi kemarin, itu kan banyak banget ya sektor besar yang goyang. Tapi UMKM ini hebat banget loh, bisa bertahan karena fleksibilitas dan keterkaitannya terhadap kebutuhan lokal kita. Iya betul. Nah itu tuh poin pentingnya, UMKM itu memang terbukti paling adaptif dan tahan banting pada saat krisis ekonomi. Di Solo sendiri UMKM itu jadi penyelamat ekonomi lokal dengan tetap beroperasi dan menyerap tenaga kerja. Iya bener banget, apalagi data juga nunjukin kalau UMKM menyumbang sekitar 60,5% terhadap PDB nasional dan menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja di Indonesia loh. Di Solo jumlah UMKM bahkan menjolak 13.200 unit di tahun 2024. Itu kan bukti nyata banget ya nggak sih? Iya ya ampun banyak banget ternyata ya Kak. Jadi kita semakin yakin ya kalau angka-angka itu tuh emang nunjukin nih kalau UMKM itu mempunyai peran yang besar di dalam perekonomian dalam suatu negara. Dan UMKM ini juga mendukung banget nih program SDGs. Nah iya bener banget guys, secara nggak langsung UMKM ini mendukung program SDGs yang ke-8 ya, dimana itu membahas tentang pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Nggak cuma itu aja, karena kan banyak UMKM dikelola perempuan. Ini juga berkontribusi pada SDG yang lainnya. Kayak pengurangan kemiskinan di SDG 1 dan kesetaraan gender di SDG 5. Keren banget kan dampak positifnya. Jadi nggak hanya cuma satu, bahkan jadi itu tuh multidimensi gitu ya manfaatnya. Ngomong-ngomong nih guys, soal keberhasilan, kalian inget kan kita pernah nemu beberapa best practice dari negara lain. Oh ingat iya, nggak? ingat kan? Banget. Itu kan kita ada 3 negara nih, tapi aku paling suka banget nih sama Jepang. Kalian Kenapa tahu tuh? kan Kenapa bagaimana tuh? tuh? Iya. Kalian tahu Ada kan? suamiku loh di sana. Yang mana nih?
kan Jepang ini kan Dua kita udah kenal nih kalau Jepang itu negara yang sangat berkembang pesat gitu kan. Ya bener banget Dan sih, Kak. waktu itu Jepang itu ada program yang namanya One Village One Product. Itu tuh tujuannya itu supaya setiap desa itu bisa memproduksi satu produk unggulan yang mempunyai nilai yang sangat tinggi, dan itu dibuat pada tahun 1979, dan pada tahun itu ternyata udah menghasilkan 300 produk yang sangat-sangat luar biasa itu Kak. Pada tahun segitu udah sangat-sangat berkembang banget gak Iya, sih? itu keren banget Iya, sih bener Kak. banget. Tapi kalian jangan lupa sama Thailand. Thailand juga mengambil program yaitu One Tambon One Product. Itu programnya dikembangkan di Kecamatan Tambun itu sendiri, di mana mereka itu mengembangkan satu produk berdasarkan sumber daya lokal mereka. Dan pada saat itu hasilnya itu nggak kalah banyak guys, lebih dari 28.000 produk itu dikembangkan dan pendapatan produsen lebih baik. Wow, keren banget ya Thailand ya ternyata. Iya, konsep ini tuh memang powerful banget ya, dari lokal untuk lokal, tapi bisa mendunia. Gimana nih Bener menurut Dwi di Korea Selatan yang sambal undong itu? Aduh, Korea Selatan itu negara yang sangat-sangat menjadi favoritku ya, karena memang di Korea Selatan juga punya aku K-popers kan, jadi kayak membahas Korea Selatan itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Iya. Ada suamiku di sana. Oh iya bener. Tapi di Korea Selatan itu ada mengambil program Samul Undong ya. Ya, Apaan Itu tuh program yang diluncurkan pada tahun 1970 oleh presiden yang menjabat saat itu. Nah, tujuan dari program ini itu untuk modernisasi desa melalui kerjasama, kerja keras, kemandirian, dan gotong royong juga guys. Hasilnya itu luar biasa banget. Kalian harus tahu pada saat itu PDB di Korea Selatan itu mereka menaik drastis, dan juga tingkat kemiskinannya jauh turun banget guys. Wow. Desa-desa juga lebih mandiri dan produktif loh saat itu. Wah, bagus banget. Udah nggak diraguin lagi nggak sih kalau Korea Selatan tuh berkembang? Iya, Korea Selatan itu sangat ini ya, sangat jadi- seru gitu. Jadi Benar. memang kolaborasi dari partisipasi masyarakat itu penting banget ya. Iya, Jadi banget, nggak cuma banget. pemerintahannya aja, ya nggak sih? Bener Iya, banget. betul. Dan kita kan udah tahu nih dari 3 negara itu tadi, dari Jepang, Thailand, dan juga Korea Selatan nih. Nah, kan kita sudah mendapatkan banyak informasi terkait hal ini. Jadi kan kita nih bisa menerapkan apa yang mereka buat di negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Apalagi yang kita bahas di sini adalah Solo Raya ya Kak ya. Iya bener banget Jadi Kak. kita bisa mulai aja nggak nih dari akademis dulu nggak sih? Akademis atau apa dulu nih? Oke, dari peran akademisinya dulu ya Oke, kita Kak. dari akademis iya, Kak. dulu ya. Kan mikirnya tuh penting banget nih mendirikan inkubator bisnis di kampus buat membina UMKM, terus ngelibatin mahasiswa dalam program magang, penelitian, terus pengabdian masyarakat yang fokus dalam pengembangan UMKM. Dan jangan lupa diadain workshop dan pelatihan rutin soal digital marketing. Dan yang terakhir, dorong kolaborasi lintas disiplin di kampus biar bisa menciptakan produk inovatif yang berdaya saing tinggi. Iya, benar. Aku setuju banget sama kamu. Aku setuju dari bagian ide inkubator bisnis dari kampusnya itu. Nah, itu kan bisa jadi wadah buat ide-ide baru dari UMKM agar bisa berkembang lebih pesat lagi, ya nggak? Betul banget Kak. Kan bicara soal kampus nih kan ada mahasiswa kan dapat ilmu nih dari dosen, dari internet banyak kan. Iya bener banget Kak. Betul lah, dan dari ilmu nih yang para mahasiswa dapat ini kita bisa nih menerapkan sesuai dengan info tadi nih dari Jepang dan semacamnya. Kita bisa menerapkan bagaimana supaya perekonomian di Solo ini bisa semakin berkembang. Betul banget sih Kak. Ya itu tadi dari akademis ya Kak. Betul. Nah sekarang ini kayak kita mikir nggak sih, selain akademis pemerintah itu juga perlu banget berkontribusi. Iya. Nah menurut Kak Diana sendiri apa sih yang seharusnya pemerintah lakukan? Kalau menurutku ya, pemerintah itu harus memperluas akses permodalan bagi UMKM. Terus penting banget menyelenggarakan pelatihan digital marketing. Digital Iya, marketing itu. ya. Iya bagus. Terus membuka akses pasar domestik dan internasional untuk mempromosikan produk lokal dan event nasional atau internasional. Nah, terus memperkuat platform digital kayak UMKM kita, terus
kolaborasi pentahelik itu ada pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas dan media. Oke, jadi kolaborasi pentahelix itu kunci sih, karena kan semua pihak punya peran dan kekuatannya juga masing-masing. Iya betul banget. Bener banget sih, Kan Kak. kita tadi juga bahas pemerintah ya. Yang kita tahu pemerintah itu mempunyai power nih, power yang sangat besar sekali dalam UMKM. Dan juga kan apa ya, pemerintah itu tuh jadi support system dari UMKM. Kalau misalkan UMKM dapat support system dari pemerintah, dapat ya asupan dana ya setidaknya kan ya Kak ya. Jadi bisa semakin berkembang nih UMKM yang ada di Solo ini. Bener banget Iya, Kak, bener jangan banget. pacar doang ya di support system. Iya, jangan cuma pacar kalian aja di support system. Iya, Aduh. apalagi kan digital sekarang itu kan berkembang pesat Iya, ya di betul. sini. Jadi bisa membuat UMKM lebih luas. Lebih gitu loh. berkembang juga kan Kak ya. Oke. Nah, yang terakhir nih, Intan, Dwi, gimana sih peran masyarakat dalam mendukung UMKM dan produk lokal kita? Kan Banyak sering gak sih, dibilang Kak? masyarakat Banyak itu banget. kunci ya. Iya Iya, betul. Iya, benar-benar. Gimana Mungkin Kak? dari Kak Dwi atau dari aku dulu nih? Dari kamu dulu deh. Oh, dari aku. Oke. Kalau dari aku betul nih, masyarakat itu menjadi kunci. Ya, pilar kehidupan dalam perekonomian. Yang paling gampang itu kita tuh bisa menggunakan produk-produk buatan dari Indonesia. Misalkan apa sih Kak? Tenun ya, misal Oh tenun. iya, tenun, Kalau- batik juga iya, nih. Kalau nggak yang apa yang tas kecil-kecil itu yang brand lokal kan banyak nih lah. Iya, iya, Kita bener itu banget. bisa dengan mensupport nih produk-produk lokal, kita membelinya. Jadi nggak hanya kita beli produk dari Thailand, dari Jepang, dari Singapura, tuh nggak. Kita bisa beli dari produk kita sendiri seperti itu. Padahal produk-produk kita juga bagus ya nggak sih? Nggak kalah bagusnya sama produk luar negeri loh. Iya, kita kan Iya, sekarang bener sedang banget. bersaing nggak sih Kak, supaya kita tuh bisa dikenal nih. Tapi masyarakat itu juga bisa jadi promotor produk UMKM loh. Ya, kan sekarang itu banyak banget media sosial ya, mulai dari Facebook, TikTok, iya. Twitter, Instagram, itu kan bisa dimanfaatin buat promosi secara gratis. Pembentukan kelompok komunitas juga buat bisa mendukung produksi itu juga sangat penting sih. Masyarakat juga bisa ikut workshop seperti yang kata Kak Raya, nggak cuma mahasiswa yang bisa ya, masyarakat Ya. juga bisa ikut workshop guys. Nah itu bisa ningkatin kemampuan mereka untuk mengembangkan UMKM-nya mereka sendiri. Yakin sih kalau masyarakat udah cinta sama produk lokal, UMKM kita bakalan pasti maju. Tinggal dibantu dengan promosinya yang bener kan. Iya bener banget Iya, sih itu setuju Kak. banget. Apalagi kalau komunitas aktif itu kan bisa menjadi kekuatan besar untuk UMKM. Iya betul banget. Jadi tuh nggak hanya kita tuh bicara nggak hanya akademis, nggak hanya dari pemerintah aja. Sebenarnya tuh support dari kita semua itu juga dibutuhkan kan. Dan itu benar-benar kalau kita bisa mensupport nih produk-produk dari dalam negeri, itu tuh kita bisa semakin nguatin UMKM supaya semakin berkembang. Dan dari COVID yang kemarin tuh kan benar-benar rusak banget ya Kak ya perekonomiannya. Iya, jadi itu sebenarnya. UMKM itu memang pilar utama banget dalam menyerap ketenaga kerjaan ya guys. Iya. Selain menyerap ketenaga kerjaan, UMKM itu juga bisa meningkatkan perekonomian dan menjaga ketahanan ekonomi daerah, terutama di pasca pandemi COVID-19 kemarin. Dan yang nggak kalah penting, pemerintah, akademisi, dan masyarakat punya peran penting banget dalam ekosistem pengembangan UMKM ini. Tapi lewat kolaborasi Pantelik, pelatihan digitalisasi serta promosi produk lokal secara nasional dan global, UMKM di Solo juga punya potensi besar gak sih buat jadi pilar utama pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan gitu? Iya, bener banget. Siap lagi Setuju banget, setuju. Harus setuju nih ya. Kan kita udah lihat nih dari 3 negara tadi, ada Jepang, mana lagi tadi Kak? Dari Thailand, Korea juga, Korea tuh. Korea Selatan gitu. Jadi kan kita bisa nih dengan cara mereka kan biasanya menggunakan komunitas ya seperti tadi. Jadi kita bisa nih mengembangkan UMKM yang ada di Solo ini dari komunitas-komunitas kecil. Jadi misalkan komunitas apa ya, penjual di sekitaran
alun-alun Surakarta. Kan itu pasti ada kan? pedagang Oh kaki. iya bener banget. Dan di Unisri itu kan juga ada kan Iya. paguyuban. Iya bener banget. Itu dari itu Kak. Kita bisa memulainya dari komunitas-komunitas kecil itu. Seperti di kampus ya, mengembangkan. Kak? Iya, saling mengembangkan, saling memberi support seperti itu. Intinya itu kalau semua pihak baik dari akademis, pemerintah ataupun masyarakat itu saling mendukung, sudah dipastikan UMKM Solo itu pasti makin maju dan berkembang pesat banget. Bener nggak sih? Betul, Bener betul banget, bener banget. Nah, itu dia. Terima kasih ya teman-teman yang udah mau ngobrolin topik yang seru banget hari ini. Seneng banget nih bisa sharing dan diskusi sama kalian. Udah seneng juga bisa bertemu dengan kalian semua. Iya, udah selesai ya nih, ya ampun, tidak terasa sekali ya dan kita udah bincang-bincang di kita. penghujung Podcast. Podcast acara ya. atau podcast. Terima kasih ya Kita buat kan teman-teman orang penting semuanya. banget. Iya betul, makasih Jangan loh. lupa untuk disimak karena ini sangat penting banget buat perekonomian kita di masa depan. Apalagi sekarang lagi masa-masa sangat ini ya, Sangat sangat krusial Iya, dalam benar mencari sekali. uang ya. Benar-benar. Jadi terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menyimak podcast kita pada siang hari ini. Dan Gimana, Kak? Dadah. Jangan lupa like, subscribe. Dadah. Dadah Terima guys. kasih. Sampai jumpa di Sampai obrolan jumpa. selanjutnya yang nggak kalah seru daripada ini. Betul.